lagi di Oke Sih Oke Rengga dan Sepak Bola Indonesia hari ini. Sudah berjalan juga ini, akhirnya programnya sudah berapa episode dan buatku menyenangkan. Sebelum mulai pembahasan jauh, aku kembali mengingatkan bahwasannya konten ini dibuat untuk kita saling ngobrol, saling sharing, saling berbagi mengenai sepak bola Indonesia dalam waktu seminggu ini. Makanya di sini aku tidak menempatkan diriku sebagai seorang pengamat sepak bola, pandit ataupun apa. Aku adalah orang yang suka sama sepak bola Indonesia. Jadi kita bakal membahas permasalahan-permasalahan yang terjadi di Liga Indonesia, di sepak bola Indonesia kali ini. Dan kabar terbaru yang paling update dari timnas khususnya ya. Ada 5 orang pelatih lokal yang sudah istilahnya apa ya, interview ke pelatih Patrick Kluivert. 5 orang itu ada Coach Zulkifli, ada Coach Kurniawan, ada Coach Bima Sakti, ada Coach Eko, sama Coach siapa satu lagi? Ada Coach Andika. Jadi ini adalah 5 orang yang diproyeksikan menjadi asisten pelatih timnas Indonesia ya. Nah ini dia kandidatnya. Eko Purjianto, Bima Sakti, Kurniawan, Zulkifli Syukur, dan Andika. Kalau melihat dari kelima kandidat ini, kalau aku ya, ini pilihanku. Kalian silakan pilih. Kalau aku tuh kayaknya akan memilih Coach Kurniawan dan Coach Zulkifli. Menurutku ya. Kalau yang dibutuhkan 2 orang kan dari Indonesia kan. Pelatih dari Indonesia tuh 2 orang. Kalau aku menurutku lebih ke Coach Kurniawan dan Coach Zulkifli. Karena kalau alasannya nih, kalau ditanya alasannya, Coach Kurniawan buatku adalah seorang pemain yang cerdas menurutku. Dari waktu dia masih bermain sebagai seorang striker ataupun setelah dia, walaupun ya secara karir kepelatihan dia belum punya belum punya nama yang cukup mentereng untuk karir kepelatihan. Tapi aku berharap pengalaman-pengalaman yang dia dapat dari luar negeri, mulai dari dia berkarir sampai detik ini, bisa membantu bisa dibilang membantu Coach Patrick untuk meramu tim dengan lebih baik kayak begitu. Karena kan Coach Kurniawan kita tahu seorang striker ya, sementara kita juga kesulitan di lini depan selama ini. Kesulitan kita tuh selalu di lini depan. Ini nanti bakal ada tambahan Ole, sama lini depan kayaknya cuman Ole deh yang sampai saat ini kita dengar namanya bakal diberikan paspor Indonesianya, sama Jairo gelandang. Jadi aku berharap Coach Kurniawan ini bisa membantu Coach Patrick. Tapi sebenarnya ya kalau dipikir-pikir, jadi kepikiran aku. Coach Patrick sendiri kan striker ya. Kayaknya harusnya ya lini depan kita bisa jauh lebih tajam di bawah kepelatihan Coach Patrick Kluivert. Karena Coach Sintayong posisinya dulu apa ya waktu main? Oh iya, Coach Sintayong itu posisinya dulu gelandang. Jadi kalau untuk saat ini menurutku ya lini depan timnas Indonesia itu bisa jadi lebih baik di bawah kepelatihan Patrick, ditambah kalau memang dia maunya seorang Kurniawan Dwi Julianto, itu bakal semakin menambah ilmu dan masukan yang baru dari 2 orang pelatih dengan gaya menyerang masing-masing kayak begitu. Ditambah Coach Zulkifli, aku ngelihat Coach Zulkifli ini punya punya visi misi main bola yang baik. Terlihat ketika dia membawa tim PON Sulsel melaju sampai babak berapa besar waktu itu di PON, sampai pada akhirnya dia kalah. Dia sebenarnya bukan kalah di permainan, tapi dikalahkan oleh wasit yang pada saat itu wasitnya memang goblok, nggak layak kau untuk mimpin pertandingan PON. Nggak tahu sekarang dihukum atau enggak, tapi menurutku ya wasit itu harusnya malu untuk memimpin pertandingan lagi karena dia sudah menciderai sportivitas di sebuah pertandingan. Jadi Coach Zulkifli ini menurutku cocok untuk mendampingi Coach Patrick dalam hal menjadi asisten pelatih. Bukan aku mengesampingkan Coach Bima Sakti, Coach Eko dan Coach Andika.
Tapi kalau pilihanku dua orang ini. Kalau kalian aku nggak tahu. Kalian menurut kalian siapa yang lebih cocok? Apakah Coach Bima atau Coach Eko atau Coach Andika yang jadi asisten pelatih timnas nantinya? Kalau Coach Andika ini kan dia saat ini berkarir kalau nggak salah di Persipal, dan itu Persipal bagus ya untuk saat ini. Kemarin hampir saja lolos ke babak 8 besar. Ke babak 8 besar Liga 2, tapi gagal di pertandingan-pertandingan akhir dan saat ini lagi berjuang untuk bertahan di Liga 2 kayak begitu. Jadi menurutku Coach Andika juga sebenarnya layak-layak aja. Tapi pilihanku kalau dikasih pilihan Coach Kurniawan dan Coach Zulkifli. Ini adalah dua orang yang punya pengalaman yang sangat banyak menurutku di baik di level klub maupun di timnas sendiri kayak begitu. Tapi kita lihat saja nanti Coach Patrick memilih siapa, karena kan pilihan itu tetap ada di tangan Coach Patrick semuanya. Bagaimana dia menginterview kemarin pelatih, bagaimana komunikasi dia, kan itu juga diperlukan di dalam sebuah tim. Kita lihat saja nanti. Kabar-kabar mengenai timnas lainnya tidak terlalu banyak. Kita punya jersey away sudah dirilis kemarin. Ada Sandy Walsh yang juga bakal main di Yokohama Marinos, kayak begitu tuh hanya sebatas itu saja. Oh, yang menarik, Jai Ijes diperebutkan oleh Juventus dan AC Milan. Keren Bang Jai. Menyala Bang Jaiku. Tapi kalau buatku kayaknya ke Juve aja. Karena aku bakal sedih kalau seandainya dia main ke Milan tapi dia nggak diturunkan kayak begitu. Ke Juve aja. Juve lebih memerlukan saat ini. Milan butuh juga sih, tapi ya kita lihatlah nanti kemana dia bakal berlabuh setelah kompetisi ini. Aku kan jarang bahas Liga Indonesia. Kali ini aku bakal mencoba membahas Liga Indonesia sih. Yang lebih tepatnya kita bahas dari Liga 4 terlebih dahulu lah. Liga 4 ini ngapain digulirkan kalau pelaksanaannya belum siap? Untuk apa gitu? Masa ada sih pertandingan Liga 4 yang lapangannya isinya lumpur semua? Ini tidak menunjukkan sebuah kompetisi gitu. Ngapain sih dipaksakan? Toh jadi nyusahin. Banyak sekali Liga 4 yang harusnya sudah bergulir tapi belum bergulir juga sampai saat ini. Pemainnya bisa dibilang belum punya banyak pikiran. Banyak kali keributan, banyak kali kasus pemukulan. Bahkan yang paling terakhir Liga 4 itu ada pemain dicekek di bawah, ditekan kayak mau dipukul, tapi katanya nggak dikasih kartu sama wasit. Ini kan ngapain lah kompetisi kayak gitu dipaksa untuk dibuat semua segala macam. Kalau nggak ada faedahnya. Udah mending sekalian aja tuh bikin dari Liga 3 tapi jelas arahnya. Liga 3 tuh sebenarnya masih semi profesional ya. Jadi itu adalah tempat untuk pemain-pemain yang baru memulai karirnya untuk mendapatkan menit bermain sebelum menuju profesional kayak begitu. Liga 3 tuh udah cukup sih buatku. Ini dibuat lagi ada Liga 4. Masalahnya banyak tim, banyak klub yang tidak siap sebenarnya mengikuti kompetisi itu karena mereka berpikir lebih ya udahlah daripada nggak ikut kompetisi mending kita ikut aja nih, tapi dikelola nggak dengan baik, pemain-pemainnya juga nggak baik, semua segala macam, pelaksanaannya juga nggak baik. Mending nggak usah sekalian, mending uang untuk Liga 4 ini benar-benar dikumpul untuk dibuat menjadi dialihkan ke Liga 3 untuk dibuat jadi lebih proper lagi kompetisinya kayak begitu. Toh menurutku Liga 1, Liga 2, Liga 3 cukup kok menurutku Liga 3 itu. Walaupun di luar-luar sana ada yang sampai seri D. Italia itu sampai seri D. Kalau Inggris malah lebih banyak kayaknya. Inggris itu ada Liga Premier, ada Championship, League 1, League 2. Bahkan ada kompetisinya lagi tuh yang amatir kayak begitu tuh. Tapi mereka proper, mereka mengelola itu dengan baik. Makanya aku bilang mending dimatangkan dulu ini sistemnya, dimatangkan dulu ini rancangannya, baru dijalankan. Jangan belum matang tapi udah coba untuk dijalankan. Jadinya
hasilnya ala kadarnya gitu. Kayak ngapain sih ini gitu. Jadi kayak kelihatan apa? Orang-orang lebih ini ya jujur ya. Lebih bagus fun football daripada Liga 4 itu. Fun football itu tim-timnya proper menyewa lapangan untuk bertanding. Ini kompetisi lapangannya belumpur becek, ya Allah. Kayak main di kandang babi, sumpah aku kayak ngapain lah itu dibikin kayak gitu. Kok bisa sih itu dikasih izin main di lapangan kayak begitu? Untuk apa coba? Gak ada faedahnya sama sekali. Cuman bikin penting kepala aja tuh. Liga 3 bergulir sudah. Dan ini kayaknya kompetisi juga udah mau selesai nih. Kompetisi Liga 2 dan Liga 1 juga udah mau selesai nih. Menarik aja buatku. Aku kemarin kepikiran kayaknya enak nih memprediksi tim-tim yang bakal lolos ke Liga 1, terutama dari Liga 2 ya. Nah, sekarang aku mau bahas tentang Liga 2 yang ini lumayan menarik, sudah menarik nih untuk dibahas. Siapa tim-tim yang bakal lolos ke Liga 1 di musim berikutnya. Kalau kita lihat nih dari grup yang satu itu Bayangkara saat ini 4 pertandingan memimpin dengan 8 poin. Diikutin Persijap 5 poin, lalu Persela 4 poin. Masih ada sisa 2 pertandingan lagi. Sepertinya Bayangkara hampir bisa dipastikan lolos ke babak semifinal. Masih bisa diperebutkan oleh Persijap Jepara dan Persela Lamongan. PSKC Cimahi peluang dia untuk lolos kayaknya kecil sekali nih. Pertandingan selanjutnya Persijap akan bertanding melawan Bayangkara. Persela bakal bertanding dengan PSKC Cimahi. Dan pertandingan terakhir itu Persela bakal ketemu dengan Persijap. Ini masih sangat besar peluangnya ya. Sementara di grup sebelahnya saat ini di paruh babak pertama Persiraja unggul 2-1 dari tamunya. Persiraja unggul dari tamunya, sementara skornya 2-1 lawan PSIM Jogja. Kalau lihat dari klasemen, PSIM ini hanya butuh sekali kemenangan lagi untuk dipastikan lolos ke babak semifinal. Di bawah di bawah PSIM itu ada PSPS yang kemarin berhasil menang juga. Poinnya 6. Jadi saat ini PSIM 9, di bawahnya PSPS 6, di bawahnya lagi Persiraja, di bawahnya lagi Deltras. Deltras kenapa nih? Kok ada di peringkat bawah? Kayaknya Deltras nggak siap nih untuk babak 8 besar. Makanya terlalu dipaksakan nih Deltras masuk 8 besar. Kenapa nih? Kemarin saya lihat juga videonya. Mukulin orang main bolanya. Mas, jangan gitu. Masa sih tanding mukulin orang? Jangan ya. Kalau belum siap untuk lolos babak 8 besar nggak usah dipaksain. Mending kasih tim yang siap untuk lolos ke babak 8 besar. Ini kan Deltras ini kemarin yang pertandingannya kontroversi dengan Persibo Bojonegoro ini kan? Bener gak sih teman-teman? Betul. Maksudku ya jangan dipaksa. Ini kita menunggu hasil pertandingan antara Persiraja sama PSIM. Kalau seandainya PSIM draw dengan Persiraja, PSIM dipastikan lolos ke babak semifinal. Karena poinnya kalau misalnya ini draw, poin dia jadi 10. PSPS itu poinnya 6, Persiraja itu poinnya 5. Ditambah 2 pertandingan, masih enggak. PSIM harus menang. Kalau menang PSIM dipastikan lolos. Kalau draw masih ada kesempatan PSPS dan Persiraja. Apalagi kalah, Persiraja masih punya peluang besar untuk lolos ke babak selanjutnya. Dilihat dari tim dan klasemen saat ini, yang bakal lolos ke Liga 2 sepertinya Bayangkara, PSIM, satu lagi bakal diperebutkan antara PSPS atau Persela Lamongan. Kita lihat aja ya, apakah prediksiku ini benar atau salah kayak begitu. Tapi kayaknya dari 4 tim yang kusebut, 2 kayaknya udah pastilah lolos tuh. Kita lihat aja.
Tapi aku males nih nanti ngomong-ngomong gini dibilang, wah, Oki udah tahu nih siapa yang lolos. Enggak ada yang tahu. Semua itu Allah yang tahu. Aku cuma memprediksi aja. Sama sebenarnya nih kalau kita lihat yang menarik lagi Liga 1 nih, Mak. Oh, Persis Solo menang dari Persebaya. Klasemen sementara di peringkat pertama ada Persib Bandung, peringkat kedua ada Dewa United, peringkat ketiga Persija, peringkat keempat Persebaya. Dari Persebaya menyisakan 1 pertandingan, Persebaya sudah 22 match, tapi ini pertandingan masuki pekan 22. Secara pertandingan ini totalnya 34 pertandingan nantinya. Persis Solo, Semen Padang, Madura United ada di dasar klasemen saat ini 3 terbawah. Di atasnya ada Barito, ada PSS Sleman dan PSIS Semarang yang secara poin tidak terlalu jauh. Sementara PSBS Biak lumayan aman dengan poin 28. Nah ini aku kemarin sempat lumayan kepikiran lah. Kenapa kompetisi Liga 1 saat ini dibuat championship dan apa sih istilahnya sekarang? Liga 1 kan juaranya ada 2 kan? Iya ada finalnya kan, juaranya musim lalu itu ketika di babak grup juaranya Borneo kan. Ketika di pertandingan yang Final Four itu juaranya Persib. Nah aku tuh kemarin sempat kepikiran kenapa dibuat seperti itu ya sistemnya. Nggak tahu kenapa, maksudku ya udahlah, kompetisi kan udah panjang 34 pertandingan, harusnya udah bisa langsung ketahuan siapa juaranya. Tapi itu jadi bikin semakin menarik nih. Karena si tim yang menjadi juara di klasemen harus mempertahankan gaya bermainnya untuk menjaga asanya tetap juara. Dan di awal musim ini sebelum mulai kompetisi, aku sempat ditanya sama Jegel, siapa kira-kira juara kompetisi musim ini kayak gitu. Aku ngasih 2 nama tim kemarin. Yang pertama itu Persija, yang kedua itu Dewa United. Aku bilang, kenapa kau milih itu? Kalau aku lihat dari persiapan dan pemain-pemain yang dikumpulkan, sepertinya mereka 2 ini punya kans besar untuk menjadi juara. Kenapa nggak Persib lagi gitu? Persib juga masih bagus, tapi kemarin aku bilang Persib akan terbelah konsentrasinya karena harus bermain di kompetisi ASEAN juga kan. Jadi lumayan kesulitan tuh biasanya, faktor kelelahan semua segala macam mempengaruhi sebuah tim untuk mempertahankan gelarnya. Tapi sampai detik ini Persib masih sangat konsisten berada di puncak klasemen. Nah, kalau Persib berhasil menjaga itu dan nanti di Final Four secara main masih bisa unggul dari tim-tim yang lain, bukan tidak mungkin Persib bakal back to back sebagai juara Liga 1 musim ini lagi ya. Tapi kalau ditanya dari awal kemarin, aku tuh ngejagoin Persija dan Dewa United yang bakal jadi juara di kompetisi tahun ini kayak begitu. Kalau di papan bawahnya betul-betul masih sangat ketat ini. Siapa aja masih bisa degradasi. Tapi kalau seandainya Semen Padang degradasi, kayaknya tim dari Sumatera salah satu bakal naik deh ke Liga 1 untuk ngisi slot. Ya gitu-gitulah kurang lebih. Persis harus segera keluar ini kalau mau bertahan di Liga 1. Begitu juga Barito dan Sleman harus bisa cari kemenangan supaya nggak disalip oleh Persis, Semen Padang dan Madura United. Madura United sepeninggalan manajernya yang terkena kasus, sepertinya kesulitan untuk mengakhiri kompetisi. Oke, kita tunggu saja siapa pemain-pemain atau siapa tim-tim yang bakal lolos ke Final Four dan siapa yang bakal menjadi juara di kompetisi musim ini. Kayaknya itu aja obrolan kita kali ini. Nanti kita bakal bahas lagi tentang sepak bola dan kondisinya di beberapa minggu ini di episode selanjutnya. Sampai ketemu lagi. Bye.